Bismillah, Assalamualaikum. Halo teman-teman masak semuanya di rumah. Kembali lagi di channel Dapur Alia Foodie bersama emak di sini. Nah, kebetulan ini masih liburan ya teman-teman. Ini lagi kumpul keluarga, jadinya emak bikinin cemilan yang enak ya, yaitu bolen coklat khas Bandung. Nah, ini rasanya enak banget, gurih serta berlayar ya. Ini bisa dijadikan ide jualan maupun cemilan dan suguhan arisan teman-teman semuanya di rumah. Nah, yang mau tahu gimana sih cara bikinnya bolen ini? Jangan lupa simak terus videonya ya. Nah, sebelum menonton, bantu channel emak supaya berkembang ya teman-teman dengan cara tekan tombol like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yang pertama, siapkan wadah, gunakan 400 gram tepung cakra, secumput garam ya, 1/4 sendok makan garam, diaduk-aduk. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya pakai panci, masukkan gula pasir ya sebanyak 90 gram, margarin 130 gram, lalu air matang ya 180 ml air. Kemudian ini akan emak masak sampai dengan margarin dan airnya ini tercampur rata dan gulanya pun sudah larut ya teman-teman. Ini kita masak sampai meletup-letup dan mendidih. Kayak gini ya, sudah meletup-letup dan mendidih. Ini mak matikan kompor, siap angkat untuk larutan margarinnya. Tuangkan ke dalam tepung tadi ya yang sudah kita siapkan sedikit demi sedikit, kemudian sembari diaduk ya teman-teman. Karena ini panas banget ya, jadi emak menggunakan sendok aja ya. Bisa berabe nanti kalau pakai tangan ya. Nah, ini diaduk sampai semua adonan ini sampai membentuk sebuah adonan ya teman-teman. Boleh pakai tangan nanti kalau suhunya sudah sedikit menurun. Nah, ini hasilnya kayak gini. Kemudian ini emak akan simpan terlebih dahulu di dalam kulkas ya, kurang lebih sekitar 15 menit. Selanjutnya bikin adonan yang kedua. Di sini emak pakai 150 gram tepung serbaguna atau tepung segitiga ya, 130 gram margarin. Lalu ini diaduk-aduk sampai tepung dan margarinnya ini menyatu atau tercampur semuanya ya teman-teman. Nah, untuk konsentrasi adonannya seperti ini ya. Kemudian ini akan emak simpan terlebih dahulu juga di dalam kulkas ya selama 15 menit. Ini yang sudah 15 menit untuk adonan pertamanya ya. Adonan airnya ini ya. Ini emak keluarin dulu. Kemudian ini gilas bentuk menjadi kotak ya atau persegi panjang juga bisa. Ini mohon maaf ya, karena emak nggak punya rolling pin, jadi emak pakai ini ya, cetakan kue akar kelapa. Tapi untuk lebih mudahnya, teman-teman pakai rolling pin ya, yang panjang. Jadi nanti waktu kita ngerollingnya ini bisa cepet ya, nggak makan waktu. Kalau sudah rata, kemudian di atasnya
kita timpa dengan ini ya, adonan minyaknya ya, atau oil dough gitu ya bahasanya teman-teman. Kita gilas di atasnya ya, pokoknya kita gilas serapih mungkin. Lalu ini dari ujung atas dan bawahnya mak lipat berhadap-hadapan. Kemudian ini mak rounding lagi ya. Bukan rounding ya teman-teman, tapi digilas lagi. Ini mak gilas lagi sampai tipis. Ini karena nggak pakai rolling pin ya teman-teman, jadi susah ini. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, mudah-mudahan emak bisa beli rolling pin nanti kalau dapat rezeki lebih, amin. Nah ini kita lipat lagi. Kemudian ini emak gilas lagi. Untuk total jumlah lipatannya ini mak lipat sebanyak 4-5 kali ya teman-teman. Bagi kalian yang malas dengan teknik lipat melipat, kalian juga bisa ya dengan cara ini ya, ambil adonan dibulat-bulatkan kemudian ditimbang. Gilas memanjang. Kemudian kita akan melakukan lipatan terakhir ya teman-teman. Nah ini kita lipat berhadap-hadapan, dirapihkan ini ya, dicubit-cubit. Ini lipatan terakhir, kemudian digilas. Kalau sudah digilas tipis ya, ini lipatan terakhir. Tahap selanjutnya nanti akan emak potong-potong ya per bagiannya. Nah ini emak potong-potong menjadi beberapa bagian. Kemudian ini diletakkan di nampan ya teman-teman, atau di loyang. Tata terlebih dahulu. Nah ini yang udah dipotong-potong, kemudian ditutup. Lalu nanti ambil satu bagian, akan gilas ya, bagian atas, bagian bawah, serta sisi kanan dan sisi kirinya kita gilas. Untuk bagian tengahnya kita biarkan agak sedikit tebal ya teman-teman, jangan sampai sama rata digilas tipis. Nah ini bagian pinggir-pinggirannya digilas, tengahnya dibiarkan sedikit tebal ya teman-teman, jangan digilas tipis semuanya. Jadi nanti waktu udah matang itu biar kelihatan layer dari si bolennya ini. Kalau sudah rapi, kemudian isi dengan selai coklat. Lalu kita taruh di atasnya pisang kepok ya. Pisang kepok yang satu
biji, kemudian emak bagi menjadi 6 bagian. Kemudian kita lipat. Nah, kemudian tutup di bagian ujungnya ya. Kita kunci dengan ditekan-tekan. Pokoknya serapi mungkin ya teman-teman. Kalau bisa jangan sampai ada yang bocor. Nah, jadinya kayak gini. Lakukan lagi, isi dengan selai coklat. Kemudian tambahkan pisang yang sudah diiris kecil. Lipat bagian atas dan bawahnya ketemu ya. Kemudian kunci di bagian kanan dan kirinya. Rapikan. Nah, kunci kayak gini. Udah ya, dilipat seperti amplop. Nah, ini udah rapi ya teman-teman. Kemudian kita susun di loyang. Ini jadinya seperti ini. Tahap selanjutnya akan emak oles dengan 1 butir kuning telur ditambah 1 sendok makan susu UHT ya teman-teman. Untuk menghasilkan bagian atasnya yang golden brown yang bagus, kita perlu pengolesan kuning telurnya ini 2 kali ya teman-teman. Nah, kalau sudah di atasnya ini sebagian mak kasih topping keju. Kebetulan ini masih ada sisa keju pas kemarin mak bikin donat ya. Kalau sudah semuanya, ini mak akan panggang menggunakan oven tangkring ya. Untuk 20 menit pertama mak taruh di rak nomor 2 oven tangkring. Kemudian untuk 40 menit ke depan sampai matang, ini mak taruh di rak paling atas dan kita oven totalnya selama 1 jam. Ini dia yang udah matang ya. Ini baru keluar dari oven. Tuh, warnanya bagus ya. Bolennya juga pada gembul-gembul kayak gini. Nah, ini akan mak tunggu sampai suhunya turun. Ini udah mak didinginin di cooling rack ya. Selanjutnya akan mak tester apakah bolennya ini berlayer-layer atau tidak ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita potong. Wah, alhamdulillah berhasil ya teman-teman. Ini bolennya berlayer-layer kayak gini. Wah, mak seneng banget ini bikin bolen berhasil. Tuh bisa kelihatan ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita tes rasanya yuk. Ambil 1 bolen yang masih hangat-hangat, enak ngepul. Nah ini dia, amboy. Ini renyah banget ya teman-teman. Rasanya enak banget, gurih, serta coklatnya ini juga berasa banget. Nah, ini recommended banget ya buat teman-teman coba di rumah. Ini bisa dijadikan ide jualan ya, dibungkus di kotak kayak gini. Dalam satu resep ini, emak menghasilkan 24 piece bolen ukuran sedang ya teman-teman. Kalau untuk jualan, teman-teman bisa dikemas tinggi box kayak gini ya. Ataupun buat isian snack box, teman-teman tinggal dibungkus per satu-satu aja. Nanti baru dimasukkan ke snack box. Ini recommended banget buat teman-teman coba di rumah ya. Rasanya enak, gurih, dan berlayar. Pastinya resep bolennya ini anti gagal ya teman-teman. Oke, sekian dulu video dari emak kali ini ya. Semoga video emak menginspirasi buat teman-teman bakuler semuanya di rumah, dan buat teman-teman emak semuanya di rumah buat bikin cemilan anak-anaknya dan keluarganya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video emak sampai akhir ya. Semoga amal kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.